Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Software Testing and Quality Assurance yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Ariyanti Kartika Dewi. Kemudian ada Nabila Khairunisa. Dan yang ketiga ada Anggriano Lutfia Ratu. Dan yang terakhir adalah Alexandrio Ariel Rafidan. Nah, di sini kami melakukan pengujian pada website Teknik Informatika atau biasa kita sebut sebagai IF-UNILA. Dan di sini adalah latar belakang pengujian, mengapa kami melakukan pengujian terhadap website If Unila. Nah, seperti yang kita tahu bahwa website If Unila itu sendiri itu berperan penting sebagai media penyebaran informasi akademik dan juga layanan kemahasiswaan pada program studi teknik informatika. Kemudian pentingnya mengukur kualitas website secara real untuk memastikan kelayakan fitur, navigasi, dan juga kinerja server. Kemudian pengujian komprehensif ini diperlukan untuk menemukan kendala bug dan juga memberikan rekomendasi perbaikan demi menjaga pengalaman pengguna user experience yang optimal. Kemudian seperti yang kita tahu juga pada saat ini adalah masa-masa di mana mahasiswa baru itu masuk, yang pastinya juga ada mahasiswa baru dari teknik informatika. Karena teknik informatika itu sendiri tidak memiliki media sosial secara resmi, maka informasi utama itu disajikan atau bakal dicari oleh para mahasiswa baru itu melalui website. Maka dari itu juga menjadi latar belakang penting bagi pengujian website If Unila ini. Kemudian di sini terdapat tujuan dan metode pengujian. Untuk tujuannya itu sendiri, yang pertama adalah menilai kesesuaian fungsi utama sistem. Kemudian yang kedua adalah mengukur kemudahan akses informasi. Kemudian yang ketiga, mengetahui performa, stabilitas, atau performance website. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi kendala teknis dan juga memberikan rekomendasi perbaikan ke depannya. Untuk metode pengujian di sini terdapat 3. Yang pertama adalah functional testing menggunakan metode black box, yang mana untuk metode black box dia tidak mementingkan atau tidak memperdulikan kode untuk pembangunan website tersebut. Namun kita fokus kepada interface-nya atau antarmuka dari website tersebut. Apakah semua button, semua menu itu dapat diakses dengan baik. Kemudian yang kedua adalah usability testing. Nah, untuk usability testing di sini menggunakan dua metode yang dijadikan dalam satu kuesioner. Yang pertama adalah metode UIT atau User Accepted Test. Kemudian yang kedua adalah System Usability Scale atau SUS. Jadi nanti kuesioner yang kami berikan itu mulai dari UAT dulu memberikan teknis apa instruksi yang harus dilakukan oleh penguji atau responden. Kemudian setelah dia melakukan semua instruksi, maka diberikan 10 pertanyaan dari sistem usability scale. Kemudian yang ketiga adalah performance testing. Nah, performance testing di sini menggunakan dua metode juga. Yang pertama GT Matrix untuk front end dan juga Apache JMeter untuk server back end-nya. Kemudian untuk kebutuhan fungsional, yang dimana di sini kami mengidentifikasi 15 kebutuhan fungsional yang dimana untuk fokus utamanya, yang pertama ada akses halaman utama, profil, dosen tetap dan luar biasa, serta akademik. Kemudian yang kedua ada formulir layanan mahasiswa untuk layanan unduh dokumen PDF. Yang ketiga ada akses dashboard monitoring jadwal seminar. Keempat, mekanisme drop-down navigasi, footer, media sosial, dan juga fitur pencarian atau search. Dan yang terakhir, ada penanganan kondisi khusus seperti error 404, kata kunci tidak relevan, ataupun broken link. Next. Selanjutnya, untuk kebutuhan non-fungsional, di sini terdapat dua kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, ada kebutuhan non-fungsional dari usability, yang dimana di sini kami mengidentifikasi 10 kebutuhan non-fungsional yang dimana secara lebih ringkasnya yaitu untuk menemukan daftar dosen atau informasi akademik dalam kurang 3 kali klik. Kemudian ada label navigasi jelas, struktur intuitif kurang dari 60 detik untuk user baru, desain responsif mobile, serta kontras teks yang memadai.
Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional performance, di sini kami mengidentifikasi 11 kebutuhan non-fungsional, yang dimana untuk front end, yaitu kecepatan muat berandanya itu kurang dari 3 detik, FCP kurang dari 1,8 detik, LCP kurang dari 2,5 detik, kemudian untuk CLS kurang dari 0,1, HTTP request kurang dari 80, dan TTFB kurang dari 600 milidetik. Kemudian untuk back-end atau server, yang dimana respon time-nya itu rata-rata kurang dari 3 detik saat diakses oleh minimal 50 concurrent users atau Gmeter dengan error rate-nya itu kurang dari 5%. Oke, di sini masuk ke flowchart atau alur pengujian yang kami lakukan selama proses. Nah, di tahap pertama ini dimulai dari analisis kebutuhan sistem. Jadi, di tahap ini kami mempelajari website Teknik Informatika Universitas Lampung untuk memahami fitur-fitur yang tersedia, serta menentukan aspek apa saja yang perlu diuji. Nah, dari proses ini kami mengidentifikasi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang nantinya menjadi dasar pengujian. Nah, setelah dilakukan identifikasi tersebut, kami masuk ke tahap perencanaan pengujian, di mana pada tahap ini kami menentukan metode pengujian yang akan digunakan, serta tools yang diperlukan, dan juga menyusun test case atau skenario pengujian. Nah, test case ini penting karena menjadi panduan agar pada saat proses pengujian berjalan, itu dia berjalan secara terstruktur dan tidak ada fitur yang terlewat. Kemudian tahap berikutnya adalah pelaksanaan pengujian. Jadi pada penelitian ini kami menggunakan tiga jenis pengujian utama. Yang pertama itu ada functional testing untuk memastikan bahwasanya setiap fitur di website ini berjalan sesuai fungsinya. Yang kedua itu ada usability testing untuk mengetahui apakah website ini mudah digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir itu ada performance testing untuk mengukur kinerja website baik dari sisi front end maupun back end. Nah, setelah dilakukannya seluruh pengujian, kami mendokumentasikan seluruh hasil yang diperoleh, termasuk temuan bug atau permasalahan yang ditemukan selama proses pengujian. Hasil tersebut kemudian kami susun menjadi laporan pengujian yang berisi analisis, evaluasi, serta rekomendasi perbaikan. Jadi secara keseluruhan alur pengujian ini dimulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian perencanaan dan pelaksanaan pengujian, dan diakhiri dengan dokumentasi dan penyusunan laporan. Next. Baiklah, selanjutnya mengenai arsitektur dan ruang lingkup pengujiannya. Jadi, arsitektur informasi website If Unila ini terbagi menjadi 6 menu utama, yaitu ada profile, kemudian ada akademik, kemudian ada sarana prasarana, kemudian ada download, lalu ada link Unila, dan yang terakhir ada Research Group yang berisi dan juga beserta isi-isi dari submenunya. Kemudian, yang terdapat di dalam cakupan pengujian ini itu ada yang pertama ada navigasi menu utama dan samping, kemudian ada halaman konten informasi pentingnya, kemudian ada responsivitas multi perangkat dan juga ada loading speed dan juga load testing server. Sedangkan yang di luar cakupan itu ada pengujian source code yang menggunakan white box, lalu ada akses langsung ke database atau backend-nya, kemudian ada security testing untuk segi keamanannya dan juga pemantauan research hardware server internal. Next. Kemudian untuk test environment dan schedule-nya, di sini dari segi test environment, hardware yang digunakan itu adalah laptop dengan spesifikasi Intel Core i3 dengan RAM 4 GB dan juga smartphone baik Android atau iOS. Kemudian untuk softwarenya itu yang digunakan adalah Windows 10 dan juga Google Chrome. Kemudian untuk tools yang digunakan itu ada Apache Gmeter untuk load testing, kemudian ada GTmetrix untuk performance front end, kemudian ada Google Apps Script dan juga Google Spreadsheet untuk usability dan ISUS-nya. Dan untuk test case-nya di sini itu untuk fungsional ada 15 kasus, kemudian untuk usability itu ada 10 kasus dan performance itu ada 8 kasus.
Dan untuk schedule pengujiannya ini ada di 3 minggu, yang mana minggu pertama itu adalah penyusunan test plan dan test case-nya. Minggu kedua adalah eksekusi pengujiannya atau test execution-nya. Dan yang minggu ketiga adalah pelaporan bug atau bug reporting dan juga pembuatan laporan akhir. Selanjutnya, untuk hasil pengujian fungsional dengan menggunakan metode black box testing, diperoleh tingkat keberhasilannya itu sebesar 93% dari 14 dari 15 skenario pengujian yang dinyatakan berhasil atau lulus, yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi yang telah dirancang pada website itu dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Di mana untuk detail fitur lulus atau pas, itu ada akses beranda, header dan logo, daftar dosen, kategori akademik, form layanan PDF, dashboard seminar, fungsi cari, penanganan error 404, dan juga tautan internal. Kemudian, di sini terdapat satu skenario yang belum berhasil memenuhi kriteria pengujian atau fail, yang dimana ada menu navigasi utama, karena beberapa tautan eksternal, yaitu seperti official blog, Siakat, OPAC, dan Web Research Group, Euro dan juga UIRG, itu tidak valid ataupun broken link. Next. Kemudian untuk dokumentasi functional testing, di sini ada bukti visual eksekusi pengujian pada halaman web, yang dimana di sini terdapat tangkapan layar beranda, yang dimana navigasi sukses, header, dan tata letak berita terbaru. Kemudian ada hasil tangkapan layar halaman dosen dan juga form layanan mahasiswa, yang dimana berisi tabel daftar dosen tetap dan tautan dokumen administrasi kemahasiswaan, dan ada tangkapan layar dashboard seminar, dan error 404 yang dimana ada desain dashboard TV seminar aktif dan juga halaman custom seperti patch not found 404. Next. Baik, selanjutnya di sini adalah hasil pengujian dari usability testing melalui dengan metode UAT dan juga SUS. Nah, di sini terdapat metrik skenario usability-nya 8 dari 10 skenario lulus. Jadi, kelebihan usability itu dia akses daftar dosen mudah dicari dan juga dilihat. Kemudian, label menu dipahami, kemudian antar mukanya konsisten, kemudian kontak mudah ditemukan di footer. Selanjutnya adalah berita dan akademik gampang diakses. Kemudian selanjutnya adalah pendaftaran mahasiswa terlihat jelas. Untuk kelemahan dari usability testing ini, dia keterbacaan teks. Ukuran teks itu di beberapa bagian terlalu kecil dan juga kombinasi warnanya kurang kontras, sehingga tidak masuk untuk di responden. Responden merasa bahwa ukuran teks itu sangat mengganggu saat mereka mengakses websitenya. Dan yang kedua adalah responsivitas mobile. Jadi di sini tata letak saling bertumpuk dan juga teks terpotong ketika diakses melalui via smartphone. Jadi untuk websitenya rata-rata dia bagus ataupun berjalan dengan baik untuk tata letaknya apabila diakses melalui laptop. Kemudian di sini untuk pengukuran sistemnya melalui usability scale, jadi di sini untuk kuesioner SUS-nya itu disebarkan kepada 30 responden mahasiswa. Sebenarnya untuk responden ini diisi oleh 30 responden mahasiswa. Kalau disebarkan ke banyak mahasiswa dan juga orang luar. Namun yang mengisi hanya 30 responden mahasiswa dan kebetulan untuk teknik informatika dan juga teknik elektro saja. Dan di sini ada hasil rekapitulasi metrik SUS-nya. Jadi skor SUS tertinggi itu berada di 92,5, kemudian untuk skor SUS terendahnya berada di 62,5. Kemudian jika di rata-rata untuk dari 30 responden, skor rata-rata akhirnya itu 79,1. Kemudian interpretasi standar SUS-nya itu grade scale kategorinya berada di good atau baik. Kemudian untuk acceptability-nya dia berada pada level acceptable atau masih dapat diterima. Jadi kesimpulan dari pengujian ini, website itu dinilai cukup mudah dipelajari dan dioperasikan oleh mahasiswa, meski perlu perbaikan minor pada adaptasi tampilan ponsel pintar
dan lainnya. Oke, lanjut ke hasil pengujian performa GTmetrix. Jadi berdasarkan pengujian pada halaman utama atau homepage, performa front-end website itu masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari waktu loading halaman yang mencapai 17,2 detik, jauh di atas target yang ditetapkan sesuai jurnal yang menjadi referensi, yaitu di bawah 3 detik. Nah, selain itu juga nilai FCP atau First Contentful Paint itu berada di 3,6 detik dan LCP-nya atau Largest Contentful Paint itu sebesar 2,8 detik. Nah, kedua nilai ini menunjukkan bahwasannya pengguna itu harus menunggu cukup lama sebelum konten utama itu ditampilkan secara penuh. Adapun temuan lainnya adalah ukuran halaman itu mencapai 10,2 MB dengan total 122 HTTP request yang mengindikasikan bahwa website ini memuat terlalu banyak resource sehingga mempengaruhi kecepatan akses. Next. Oke, lanjut ke load testing server. Jadi untuk tools yang kedua ini kami menggunakan Apache JMeter. Jadi di sini kami melakukan pengujian backend atau server menggunakan tools ini. Nah, tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan server itu dalam menangani akses dari banyak pengguna secara bersamaan. Pengujian ini dilakukan dengan mensimulasikan sejumlah virtual user yang mengakses website dalam waktu yang sama. Pada skenario pertama, kami menggunakan 10 virtual user eh, yang mana hasil yang diperoleh itu menunjukkan rata-rata response time besar 1357 milidetik atau sekitar 1,3 detik. Nah, selain itu juga error rate yang diperoleh itu adalah 0%, di mana hal ini menunjukkan bahwa seluruh request itu berhasil diproses oleh server tanpa mengalami kegagalan. Selanjutnya, kami meningkatkan beban pengujian yang dari tadinya 10 virtual user menjadi 50 virtual user secara bersamaan. Nah, dapat dilihat juga di sini respon time rata-rata itu tetap berada pada kisaran 1,3 detik, sementara error rate-nya itu hanya mencapai 2%, yang masih berada di bawah batas toleransi, yaitu 5%. Jadi, hasil ini menunjukkan bahwasanya server website ini memiliki stabilitas yang cukup baik jika menghadapi peningkatan jumlah pengguna. Namun, meskipun begitu, meski beban akses meningkat 5 kali lipat dibandingkan skenario pertama, server itu tetap mampu memberikan respon yang konsisten. Oke, masuk ke tahap dokumentasi. Jadi, dokumentasi pertama ini berasal dari GTmetrix yang digunakan untuk mengukur performa front-end website. Dari hasil tersebut, kita bisa melihat beberapa metrik yang telah dibahas sebelumnya seperti waktu loading halaman, nilai FCP, LCP, dan lain-lainnya. Kemudian untuk dokumentasi berikutnya ini berasal dari Apache JMeter yang digunakan untuk melakukan load testing pada server. Nah, jadi melalui tools-tools ini kami tuh dapat mensimulasikan sejumlah pengguna yang mengakses website secara bersamaan dan mengamati bagaimana server itu merespon setiap adanya request yang masuk. Nah, jika kita membandingkan kedua hasil pengujian tersebut, kita dapat melihat adanya perbedaan yang cukup menarik, di mana pada sisi front end, website ini masih memiliki beberapa masalah performa yang menyebabkan loading halaman itu menjadi lambat. Tetapi dari sisi back-end, server justru menunjukkan bahwasannya performanya ini cukup stabil dan mampu menangani beban akses pengguna dengan baik. Nah, oleh karena itu, fokus utama perbaikan yang kami rekomendasikan ini bukan pada peningkatan kapasitas server, melainkan pada optimasi front-end website. Beberapa contoh yang optimasi yang bisa dilakukan itu seperti mengkompresi gambar, mengurangi ukuran file yang dimuat, dan juga meminimalkan jumlah HTTP request, serta melakukan optimasi script dan style sheet agar proses rendering itu lebih cepat. Baik, selanjutnya di sini ada mengenai laporan bugnya. Untuk di testing fungsional sendiri, itu ada
5 bug. Yang pertama itu tingkat keparahannya medium, yaitu adalah mengenai tautan official blog IF yang salah alamat, yang mana seharusnya itu ada di if Unila ACID. Kemudian bug yang kedua itu tingkat keparahannya itu ada di critical, yaitu mengenai tautan siakat yang juga salah alamat yang seharusnya adalah siakadu Unila ACID. Yang ketiga ada di tingkat keparahan medium, yaitu tautan opak, yaitu perpustakaan yang mengarah ke web yang tidak aktif. Kemudian untuk yang bab keempat dan kelima itu ada pada submenu dari research group, yaitu adalah URO dan UERG, yang juga tidak dapat dibuka karena error atau juga tidak ditemukan. Kemudian untuk yang bug usability itu ada dua bug. Yang pertama itu tingkat keparahannya adalah high, yang mana itu adalah layout mobile berantakan dan menumpuk pada smartphone. Yang kedua, bugnya itu tingkat keparahannya medium, yaitu adalah huruf terlalu kecil dan juga kombinasi warnanya kontras kurang nyaman di mata. Untuk yang bug performance, ya itu ada 5. Yang pertama itu tingkat keparahannya high, yang mana homepage-nya itu memiliki nilai FCP dan LCP yang tinggi. Kedua, ada yang tingkat keparahan medium. Di sini itu loading halaman staf pengajarnya lambat. Yang ketiga, ada medium juga, yaitu loading halaman kategori akademik yang lambat. Yang keempat juga medium, yaitu adalah homepage memiliki jumlah HTTP request yang berlebihan. Dan yang kelima itu high, yaitu homepage memiliki nilai TTFB yang tinggi. Lanjut. Kemudian di sini terdapat kesimpulan dari hasil pengujian yang telah kami lakukan. Yang untuk fungsional testing itu menunjukkan bahwa website ini telah memenuhi sebagian besar kebutuhan fungsional dengan 14 dari 15 skenario-nya pengujiannya itu berhasil. Yang mana satu skenario yang belum berhasil ini ditemukan pada menu navigasi utama karena adanya beberapa tautan eksternal yang tidak dapat diakses. Untuk dari usability testing, itu menunjukkan bahwa website ini memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang baik dengan skor SUS-nya itu sebesar 79,1 yang termasuk ke dalam kategori good dan juga acceptable. Yang mana dari 10 skenario pengujian, 8 skenario berhasil dan 2 skenario belum hasil. Yang terutama pada aspek responsivitas mobile dan juga keterbacaan teksnya. Untuk yang performance testing, itu menunjukkan bahwa website ini mampu menangani akses hingga 50 pengguna virtual secara bersamaan dengan kondisi yang relatif stabil. Yang mana dari 8 skenario pengujian, 3 skenario-nya berhasil dan 5 skenario-nya belum berhasil, yaitu yang berkaitan dengan waktu muat halaman, core web vitals, jumlah HTTP request, dan juga nilai TTFB. Dan untuk rekomendasi optimasi yang kami anjurkan, itu untuk dari segi optimasi fungsional adalah segera memperbaiki tautan mati seperti untuk yang siakat, opak, blok IF, dan juga research group. Kemudian untuk melakukan pengecekan rutin tautan eksternal itu menggunakan sistem monitoring otomatis. Kemudian untuk yang optimasi usability, itu adalah memperbaiki desain responsive CSS untuk perangkat mobilenya, kemudian menyesuaikan ukuran font dan kontras warna teks latar agar ramah pembaca. Untuk yang rekomendasi optimasi performance, untuk yang bagian front end, itu yang pertama adalah image optimization, yaitu kompresi seluruh file gambar di beranda dan terapkan lazy loading. Kemudian yang kedua ada reduce request, yaitu kurangi dan gabungkan file JS atau CSS yang tidak diperlukan. Yang ketiga ada caching, yaitu aktifkan konfigurasi browser caching di sisi server. Dan yang keempat itu ada server speed, yaitu menurunkan nilai TTFB dengan optimasi waktu respon server. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pemaparan dari kelompok kami.
Untuk itu, sekarang masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab oleh kelompok 16. Untuk kelompok 16 dipersilahkan. Apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan atau kritik atau saran, bisa disampaikan. Ada akun testing, maka kalian bisa terlibat atau error. Maaf Reza, suaranya putus-putus. Halo. Udah. Dah. Pada jika iya, bisa dijelasin contoh bentuk dan bagaimana dampaknya terhadap pengguna. Reza, suaranya hilang. Mungkin pertanyaannya bisa diketik aja. Sembari menunggu pertanyaan dari Reza, dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan lagi? Untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, bisa langsung saja karena Zoom-nya tinggal 10 menit lagi. Baik, untuk pertanyaannya di sini sudah masuk, yaitu pada fungsional testing, apakah menemukan bug atau error pada sistem? Jika ya, bisa dijelaskan contoh bug tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pengguna. Jadi, untuk di fungsional testing memang ada bug yang ditemukan. Seperti yang telah dijelaskan pada slide juga. Fungsional testing. Nah, di sini untuk pengujian fungsional testing menggunakan black box ini terdapat beberapa hal yang tidak sesuai, yaitu 14 dari 15 skenario itu lulus, berarti masih ada satu hal yang tidak lulus. Kemudian di sini juga dijelaskan apa saja yang tidak lulus, misalkan untuk visual bukti eksekusi pengujiannya, jadi di sini navigasi dan juga di bagian link. Nah, link ini terdapat banyak link yang tidak terakses seperti link
URO, kemudian link yang unit research group pada IoT di informatika itu tidak tampil 404. Dampaknya apa? Dampaknya ketika orang yang mengakses website ingin mencari tahu research group apa yang terdapat di website informatika ini, namun ketika dia mengecek link tautan eksternalnya, nggak bisa dibuka. Dampaknya dia tidak mendapatkan informasi yang ingin dia temukan atau dia ingin cari. Sehingga untuk pastinya pengguna akan merasa kecewa dan tidak mendapatkan informasi yang dia inginkan karena tautannya tidak jalan. Itu mungkin salah satu untuk bug dan juga dampaknya. Mungkin dari teman-teman kelompok saya, apabila ada yang mau ditambahkan, bisa ditambahkan. Baik, mungkin cukup untuk laporan bug yang kami temukan, salah satunya aja untuk menjadi contoh. Kemudian di sini apakah dari kelompok 16 masih ada pertanyaan? Atau masih ada tanggapan dari Reza terkait jawaban tadi? Baik. Apakah ada pertanyaan dan tanggapan lagi, teman-teman? Sepertinya cukup. Baik, sepertinya tidak ada tanggapan lagi. Jadi untuk sesi presentasi untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Software Testing Quality Assurance dari kelompok 5 yang presentasi kepada kelompok 16, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.